Halo semuanya, perkenalkan saya Igusti Ayu Cahyakumala dengan NIM 0523277859. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas pertama dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas ini saya diminta untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITTA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Pertama-tama, saya akan menunjukkan struktur file yang sudah saya buat. Jadi di dalam proyek ini terdapat 3 buah folder utama, yaitu CSS yang berisi file style.css yang akan digunakan untuk mengatur tampilan. Juga terdapat folder image yang berisi gambar dan logo yang digunakan pada aplikasi pemesanan bahan ajar ini. Kemudian terdapat folder JS tentunya berisi file JavaScript yang digunakan untuk mengatur logika interaktif di setiap halaman. Selain itu, terdapat juga beberapa file HTML sebagai berikut yang akan menjadi halaman utama dari sistem pemesanan. Semua file ini saya simpan di dalam sebuah folder yang bernama htdocs. Oke, untuk menjalankannya, kita akan perlu mengaktifkan Apache di exampp agar server lokalnya berjalan. Jadi tinggal klik Start. Setelah itu, saya akan dapat membuka halaman login di browser dengan mengetikkan alamat localhost / ini nama root foldernya yang sudah disimpan di dalam folder htdocs ya. Jadi SITTA seperti ini. Di sini saya akan melakukan pengujian untuk login dan data pengguna saya akan ambil dari file data.js tadi. Jadi pertama saya akan coba inputkan data yang salah dulu. cahya@gmail.com dan passwordnya cahya123, maka akan muncul validasi dan alert dari pesan errornya. Kemudian jika saya masukkan data dummy dari file data.js, misalnya rina.ut.ac.id dengan password rina123, maka user akan berhasil login dan masuk ke halaman dashboard. Halaman login tersebut dijalankan melalui file index.html dan juga index.js. Jadi yang pertama di index HTML-nya saya membuat sebuah div yang akan berisi tag form untuk membuat form loginnya dengan ID login form sebagai berikut, dan terdapat 2 input di sini, yakni satu untuk input email dan kedua adalah untuk input passwordnya. Selain itu, di bagian bawah saya juga menggunakan text script untuk memanggil index.js dan data.js-nya. Kemudian lanjut ke file index.js-nya. Jadi di sini perlu diperhatikan di bagian atas terdapat dokumen add event listener. Jadi ini tuh berfungsi untuk memastikan semua script yang dijalankan setelah halaman dimuat sehingga elemen seperti form itu bisa diakses dengan aman oleh JavaScript. Kemudian untuk proses loginnya sendiri akan dihandle oleh function handle login. Nah, jadi ini tuh akan dijalankan ketika form login sudah disubmit. Di sini juga akan mengambil input dari form, kemudian akan diperiksa kecocokan datanya dengan data pengguna yang sudah ada di file data.js. Oke, kembali lagi ke halaman login. Di sini juga masih terdapat 2 buah fitur utama, yakni lupa password dan juga daftar akun baru.
Untuk lupa password, di sini kita harus menggunakan user yang ada di file data.js. Jika menggunakan user yang tidak ada di situ, misalkan seperti ini, dia akan mengirimkan alert error bahwa emailnya tidak ditemukan, karena ini akan mengirimkan link untuk reset. Jadi kita harus menggunakan email yang sudah ada, misalkan rina@utac.id. Jadi ini akan berhasil mengirimkan link resetnya. Oke, kemudian untuk daftar, nah di sini kita bebas ya mau pakai akun baru karena ini daftar. Jadi misalkan kita pakai Adi dengan nama emailnya adi@gmail.com misalkan. Kemudian passwordnya lalu ini kita daftar sehingga pendaftarannya berhasil. Oke, balik lagi ke halaman HTML-nya. Di sini saya telah membuat div atau yang berisi modal untuk lupa passwordnya. Kemudian juga saya sudah membuat modal untuk menampilkan form untuk daftar akun baru. Jadi di sini terdapat beberapa input ya, nama, input email, input password, kemudian ini juga input confirm passwordnya. Di sini saya juga menggunakan Bootstrap agar desainnya terlihat rapi dan juga konsisten. Oke, nextnya di file index.js nya tentu terdapat function untuk handle forgot password. Jadi ini yang akan mengatasi atau menangani fitur lupa password dan juga melakukan validasi email, kemudian mengirimkan link reset passwordnya. Oke, terus ada function handle register. Di sini inilah yang akan menangani proses pendaftaran pengguna baru. Jadi di sini ambil inputannya, kemudian dilakukan validasi, format email, kecocokan password, dan kemudian data pengguna baru akan disimpan ke sistem. Kemudian ini adalah halaman dashboard ketika pengguna sudah berhasil login. Jadi di halaman ini akan menampilkan sapaan, nih selamat pagi, kemudian menampilkan nama pengguna yang berhasil login, misalkan Rina Wulandari. Selain itu juga menampilkan data waktu ya, ini. Oke, kemudian di bagian bawah saya juga membuat beberapa card sebagai menu utama. Ini yang pertama ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan juga history transaksi. Untuk laporan ini juga saya buat terdapat dua buah menu. Yang pertama monitoring progress DO bahan ajar dan juga rekap bahan ajar. Selain itu di bagian atas saya juga menambahkan fitur untuk logout. Jadi ketika user memilih untuk logout, ini akan saya redirect ke halaman login. Jadi dia akan kembali ke sini. Oke, jadi ini adalah file dashboard.html-nya. Di sini saya buat div untuk navbar yang berisi logout tadi di bagian atas. Kemudian ini saya membuat card untuk ucapan selamat datang. Ini sesuai dengan waktu ya, yang nantinya diatur di file dashboard.js. Kemudian ini adalah beberapa card yang saya jadikan sebagai menu utama. Jadi ini ada untuk informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, history transaksi, dan ini adalah card untuk itu ya, submenunya di bagian laporan tadi. Oke. Kemudian di bagian dashboard.js-nya di sini terdapat sebuah function untuk load dashboard. Ini yang akan menampilkan data pengguna dan juga lokasinya. Kemudian ini ada function update time greeting. Jadi ini untuk menampilkan salam secara otomatis sesuai dengan waktu. Misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam. Dan selain itu di sini juga ada function navigate to.
Ini untuk menu dashboardnya, dan terakhir itu ada toggle report submenu untuk mengalihkan tampilan submenu laporan. Oke, nextnya saya akan bahas tracking pengiriman. Jadi ini adalah menu tracking pengiriman yang akan saya redirect sendiri ke halaman tracking. Jadi ini dia. Di sini saya membuat input untuk melakukan pencarian nomor delivery order. Misalkan di sini kita inputkan data yang tidak ada dulu di file JS, maka akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Kemudian jika datanya ada, maka akan menampilkan hasil trackingnya. Di sini saya menggunakan card untuk menampilkan hasil trackingnya yang berisi informasi penerima seperti nama, nomor DO, status, misalkan ini dalam perjalanan, ekspedisinya apa, tanggal kirimnya, jenis paket, dan juga total. Dan yang terpenting di sini saya juga menampilkan riwayat perjalanannya. Jadi ini adalah file tracking.html-nya. Jadi di sini tentu saya ada buat form ya untuk memasukkan input pencarian nomor delivery order DO-nya. Jadi kayak ini inputnya. Ini kemudian di bawahnya saya membuat card. Ini untuk menampilkan hasil trackingnya, ini untuk menampilkan informasi pengguna, ini detail paket, riwayat perjalanan, dan ini untuk ketika tidak ada hasil. Kemudian di bagian tracking.js nya, di sini saya membuat function handle tracking. Jadi ini adalah function handle tracking yang akan menangani proses pencarian tracking pengiriman. Jadi di sini juga akan ada pengecekan. Kalau datanya ditemukan, maka data akan ditampilkan hasilnya, dan jika tidak ditemukan, maka dia akan masuk ke function display no result. Jadi ini adalah functionnya yang akan menampilkan hasil tracking pengiriman yang berisikan ini untuk mengisi data ke elemen HTML. Kemudian ini function display no result. Ini akan menampilkan pesan ketika data trackingnya tidak ditemukan. Nextnya adalah menu informasi bahan ajar yang akan menampilkan halaman tersendiri. Jadi ini dia. Di sini saya menggunakan tabel untuk menampilkan data-datanya seperti kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, dan juga statusnya apa. Di sini juga saya menambahkan button untuk create ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan barang. Misalkan lokasinya, kita inputkan kode barangnya, nama bahan ajarnya adalah agama, jenisnya BMP, ini misalkan edisi kedua dengan jumlah stok 20. Jadi dia akan tersimpan dan ditambahkan ke tabel ini. Jadi ini adalah file HTML untuk stoknya. Di sini saya membuat tabel untuk menampilkan stoknya dengan menggunakan tag table. Di sini juga saya menambahkan sebuah button untuk melakukan create, dan di sini menggunakan metode show at stock modal dari JS. Di sini saya juga membuat sebuah modal. Jadi ketika buttonnya itu diklik, dia akan nampilin nih form untuk nambahin stoknya. Jadi di sini juga tentunya terdapat input kode lokasi, input kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, jumlah stok, gitu. Jadi ini adalah file stock.js-nya. Di sini terdapat sebuah function load stock data yang akan membuat dan menampilkan data stok bahan ajar ke dalam tabel. Kemudian ada function create stock row. Jadi di sini untuk membuat baris pada tabel. Jadi ini tuh hanya untuk satu item stok bahan ajar. Kemudian yang terpenting itu adalah function add new stock ketika si user itu menambahkan stok bahan ajar baru ke dalam sistem. Jadi di sini juga akan dilakukan validasi form dan menambahkannya ke data array data bahan ajar. Jadi ini.
Jadi, itulah struktur file yang saya buat, di mana setiap folder memiliki fungsi yang jelas, sehingga proyek menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola. Demikianlah praktikum yang saya lakukan untuk sistem pemesanan bahan ajar SITTA ini. Terima kasih atas perhatiannya.